Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Nurul Hasanah dari Prodi D4 Kebidanan. Dengan saya Arida Popi, di sini saya ingin menjelaskan dan memperhatikan mekanisme persalinan normal. Sebelum videonya, saya akan menjelaskan persalinan normal dan mekanisme persalinan normal itu sendiri. Persalinan normal merupakan peristiwa lahirnya bayi dan lahirnya plasenta per pagi 6 tanpa adanya komplikasi. Nah, mekanisme persalinan normal merupakan tantangan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat mau waktu jalan lahir. Tahap pertama dari proses persalinan adalah engagements, yang mana engagements itu artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir, ini disebut synclitismus. Nah, ini namanya synclitismus. Lalu jika kepala janin mendekati ke arah promontorium, maka ini disebut dengan asynclitismus. Kemudian, apabila kepala janin mendekati ke arah simfisis, ini disebut dengan asynclitismus posterior. Ini adalah synclitismus, asynclitismus, dan asynclitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah fleksi. Ketika kepala bayi sudah hampir mendekati hobi 3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi, yang dimana fleksi itu bagian dagu mendekati dada janin. Kemudian karena kontraksi tadi dia akan terus terdorong turun. Nah, karena terlambat oleh koksigis, maka terjadilah peristiwa putaran faksi dalam. Karena ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran faksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Nah, ekstensi itu adalah kebalikan dari fleksi, yang mana fleksi itu dagu mendekati dada janin. Sedangkan ekstensi itu adalah dagu menjauhi dada janin seperti ini. Setelah peristiwa ekstensi, kepala janin akan lahir. Kemudian tahap selanjutnya akan terjadi putaran faksi luar. Putaran ini bisa terjadi karena menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir seperti ini. Setelah putaran faksi luar selesai, maka terjadilah eksplosi yang dimana janin akan lahir seluruhnya. Nah, posisi janin saat keluar itu bukan lurus seperti ini, namun seperti ini. Nah, parietal, terjadilah eksplosi dan lahirlah janin seluruhnya. Teman-teman, secara ringkasnya proses persalinan berawal dari engagement, yang mana kepala sudah memasuki pintu atas panggul, kemudian akan terus terjadi penurunan karena adanya kontraksi disebut dengan descent. Pada saat descent atau penurunan kepala ini terjadi synclitismus, yakni keadaan di mana kepala janin sejajar dengan jalan lahir. Nah, seperti ini. Lalu ada asynclitismus, di mana kepala janin mendekati promontorium, dan asynclitismus posterior, kepala janin mendekati simfisis. Kemudian, kepala janin akan terus turun sehingga sampai di spina ischiadica. Nah, kepala janin akan mengalami fleksi karena adanya tahanan. Janin mengalami fleksi di mana dagu mendekati dada. Setelah mengalami fleksi, kemudian janin akan melakukan putaran faksi dalam. Nah, setelah mengalami putaran faksi dalam dan putaran faksi dalam selesai, maka terjadilah ekstensi. Setelah ekstensi terjadinya putaran faksi luar, karena bahu ingin menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran faksi luar, maka terjadilah eksplosi, yaitu janin akan lahir secara keseluruhan. Nah, seperti ini disebut laterofleksi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika masih ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.